Bu Ririn kemana ya? Mana Pak? Oh, ditelepon coba Bu. Bu Ririn kok lama ya? Sebentar. Apakah Bu Ririn tersesat? Pak Badro share screen dulu deh. Oke, siap. Nah. Oh, tak kira Bu Ririn. Oke. Besarin nggak bisa, Pak? Dibesarin. Oke. Ini mohon maaf, jawaban saya pribadi. Bisa direvisi Ya, ya? betul. Oke. Saya sudah tahu itu ceritanya, Pak. Hah? Yuk, dibesarin dikit. Besaran ini? Besaran. Cukup. Oke. Oke. Pertanyaannya yang Bu Natali dan Bu Vivi ini ya, bener ya? Ali dan Vivi, ya yang apa namanya, yang tidak menghormati guru pengganti itu kan, Ge? Iya, bener. Pertanyaannya Ya, sudah, Ge? oke. Oke. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Bu Ririn dan Bu Deno. Selamat malam. Kali ini kita ketemu dalam kelompok 3. Ada 4 kasus yang perlu kita bahas di sini terkait dengan hubungannya dengan segitiga restitusi. Ya, mohon maaf Bu Ririn. Iya Pak. Sebentar. Gangguan Pak, mohon maaf. Oke, boten nopo-nopo. Ini sudah saya buka Bu Ririn. Mohon maaf, ini sebatas jawaban pribadi saja, biar ada apa ya, konsep dan kerangka pemikiran teman-teman yang lain. Siap. Itu. Oke. Monggo Bu Ririn kita buka pertama dengan kasus 1 terkait dengan guru matematika itu Bu Eni, Bu Natali dan Bu Vivi. Bu Santi, Bapak. Bu Santi itu sakit. Ini ya, ini kan, Ya. ini kan ya. Ya. Nah, gini Bu ya. Santi, Bu Santi itu sakit, terus digantikan sama Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP kan begitu ya. Betul. Ini sudah saya copy paste ini Bu. Sudah saya copy paste di LMS itu, saya taruh di Word. Masya Allah. Oke Bapak, mantap. Yuk langsung ya. Pertanyaan yang pertama itu langkah apa? Langkah apa yang sudah dilakukan Ibu Santi? Itu ada 3 ya langkahnya, nggih Pak? Oke, sebentar. Ini. Pertama, menurut saya ya, menstabilkan identitas. Pertama, Ibu Santi menanyakan yang di cerita, mohon maaf dikoreksi dulu, nggih. Ibu Santi menanyakan kepada mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi, ini pertanyaannya Ibu ya. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Percakapannya ya Pak ya. Percakapan itu. Baru Vivi dan Tali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ya. Kan begitu. Ini menurut saya dalam konteks menstabilkan identitas. Identitas, betul. Bagaimana Bu Ririn? Iya Pak. Yes. Oke. Jangan yes terus Bu, bahaya ini. Oke, sip. Terus ya langsung yang kedua memvalidasi tindakan. Kenapa?
Ibu Santi menganggap bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apakah mereka bisa melakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi? Kan begitu pertanyaannya. Baik Bu Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu dalam konteks menstabilkan tindakan. Memvalidasi. Oh, enggak, memvalidasi tindakan. Sorry. Terus yang terakhir yang dilakukan Bu itu menanyakan keyakinan. Oke. Menurut saya Bu Ririn gimana Bu Ririn? Iya Pak. Oke. Apa Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Ini kan bentuk solusi ya. Apa ada gagasan yang lain itu? Anak-anak berpendapat gitu ya Pak, menyampaikan gagasannya. Oke. Yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Oke. Nah, terus berikutnya, pertanyaan berikutnya, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sesuai. Ya. Langkah-langkahnya begini. Mohon maaf, saya ketik cepat ini ya. Tadi sore ketik ya. Berarti belajar, Pak Badrus. Ya. Mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Kan begitu? Ya, betul. Teman yang mereka pilih adalah penerapan yang jelas, terutama tentang sikap yang saling menghormati dan bagaimana permainan di kehidupan sehari-hari dan selanjutnya. Mohon maaf, Bu Rin, kebaca ya. Iya Pak, kok meripat saya kok. Aduh. Coba jangan warna putih Pak. Oh, warna apa? Hitam aja loh. Oh, sorry. Sebentar. Kita semua pakai kacamata. Bagaimana? Oke. Mantap. Mana Pak? Pak, itu jangan di back hitam, maksudnya tulisannya yang dihitamin. Mohon maaf. Masya Allah. Berikutnya, Pak. Blok itu tulisan yang putih itu Pak. Lalu. Oh ini dah Bu. Ini warna hitam ini. Oh. Yes, ya Bu. Iya itu. Sorry. Pak Badrus lu keburu. Sudah dikasih waktu 90 menit sama Pak Misbah. Tenang, santai. Itu diganti warna hitam, bukan bloknya. Ya, terus itu bloknya diganti warna putih. Pak. Besar. Pak. Konsentrasi malam Jumat masih nanti, Pak. Makasih, Bu. Yang di blok itu tulisannya. Lalu yang itu Pak, yang di font itu. Pak, itunya kertasnya jadi warna putih, Pak. Baby. Siap. Sebentar, Bu. Itu jangan warna biru. Itu. Allah Karim. Pak, ya. Biar dulu daburin. Ayo lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Terus, Pak, terus. Oke. Ya. Berikutnya. Ya. Posisi apakah yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Posisi sebagai teman. Mohon dikoreksi kalau kurang tepat atau bagaimana. Oke. Seperti tercermin dalam kalimat, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu tegur ke kepala sekolah. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian dikerjakan, kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Begitu. Ya. Betul, teman betul, ramah sama anak. Pertanyaan berikutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, kan saya memang Badrus oleh Hasan. Ya. Betul. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Sudah tepat Ibu Ririn ya, dengan langkah-langkah restitusi yang benar maupun berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Oke. Kasus 2, Bu Ririn atau Bu Nenok nah?
Kasus 2. Ayo turun, Pak, turun. Wah, saya Bukan semua yang bukan maksudnya ini. Pak, slide-nya itu lupa turunkan. ceritanya kan lupa. Nah, ini. stop dah. Ayo. Nah, oke. Aduh, Bapak nih. Kurang besar, Bu. Ya, sedikit. Bloknya itu. Kalau biru sama hitam, Pak, itu secara enggak kontras, Bapak. Nah, mendingan gitu dah. Maksudnya itu biar warna-warni ceria gitu loh, Burin. Ya kan Pak Badrus? Oke. Monggo Salam. Ibu. Baca dah. Kasus 2 dibaca. Oke, kasus 2 ini Sabrina telat itu Pak ya? Oh iya ya. Sabrina hari ini bangun terlambat. Oke. Itu pertanyaan pertama apa itu Pak? Dalam kasus ini sikap posisi apakah? Ya, yang diambil oleh Bapak Lukman. Oh, itu ceritanya menurut saya gurunya sedikit jahat itu ya Pak ya. Iya. Menurut saya itu sebenarnya hukum. Oke, siap. Otoriter. Ya, betul. Itu namanya pendidikan militer itu sama murid-muridnya. Oke, sebagai hukum. Alasannya ini dah. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah. Gurunya kayaknya kelihatan tegas sekali, terus betul. Bersikeras itu. Kalau peraturan itu yang berlaku seperti itu, gitulah pokoknya. Kaku lah, bahasanya kaku Ibu peraturannya. Ya, betul. Sebentar. Untuk saya mau baca yang kedua. Saya mau baca dulu, Pak. Iya. Duh, ngebut kayak Rosti. Pak keburu kemana Pak Badrus inilah? Tahu, padahal sudah ada pengajian. Iya. Pak Lukman tetap sudah lanjut. Oh ya, oke. Ini ada kata-kata yang menyalahkan itu ya Pak ya? Oke, mantap. Masya Allah. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu tentang apa dah Pak? Kira-kira bila ada kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin disetujui oleh peraturan harus berwarna hitam? Pak. Kalau menurut saya disiplin pertama ya. Oh ya betul. Ya betul, disiplin. Terus tanggung jawab betul. Kalau mandiri itu mandirinya di sebelah mana ya Pak ya? Mandi sendiri, betul. Monggo Bu Ririn, ini dihapus ya. Bentar. Kalau mandiri itu apa nih ya? Kalau mandirinya ya. Kalau disiplin kan itu datangnya telat, tanggung jawab, terus mandirinya itu. Nah, gitu loh. Sebentar jeng. Nah. Mandiri untuk memanage waktu mungkin ya Pak ya? Di situ ya. Mandiri memanage waktu. Ya, betul. Oke, 3 itu berarti ya Pak ya nilai ininya ya, nilai kebajikannya nggih. Kebajikan. Disiplin, mandiri sama tanggung jawab. Oke. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya betul, udah setuju, udah setuju. Bagaimana Bu Ririn pendapatnya mungkin yang lain, Bu Ririn? Dan apa maksudnya ininya? Tidak dibenarkan karena ya. Tambahi ya. Ditambahi jangka panjang Pak, apa tuh? Yang mana Bu? Karena maksudnya murid merasa dendam dan tidak suka dengan guru tersebut, sehingga dendam itu juga maksudnya jangka panjang dalam dirinya dendamnya gitu Pak, maksudnya. Gimana bahasanya? Kayak Bu Ririn ya, dendam tetap membekas begitu Bu ya. Gimana bahasanya? Karena bagaimana dendam akan berakibat dendam yang dendam yang berkepanjangan, yang membekas dendam yang membekas
Dendam. Kalau dendam ini kok kayak bahasanya kurang pas ya, Pak? Iya, monggo silakan Ibu. Monggo. Sebut Karena akan berakibat merasakan trauma yang berkepanjangan. Oke, siap. Karena murid tersebut karena akan berakibat murid tersebut merasakan trauma yang berkepanjangan. Pengalaman pribadi ya, Bu Rin. Ya. Trauma yang berkepanjangan. Sama apa ini, kayak kambing? ini kok tiba-tiba saya jadi tukang ketik dan jawabnya ini ya apa ini? Ya, karena memang orang yang punya inisiatif itu memang harus di depan, Mbak. Masya Allah, Pak Badrus. Banyak, Pak. Apa, Dek? Si Bapak kerja, Nak. Apa ini, Pak? Anak saya ini. Maaf. Lanjut, Terus, Pak. lanjut ya. Ini sudah gimana? Saya ulangi. Tidak dibenarkan karena akan berakibat murid tersebut merasakan trauma yang berkepanjangan dan tidak suka dengan guru tersebut. Atau bahasa tidak suka mungkin diganti, mungkin terlalu diganti. Komunikasi yang tidak baik. Apa tuh? Apa, Pak? Sama aja negatif ya. Gimana? Dan tidak dan gini aja, tidak dibenarkan karena akan berakibat terhadap murid tersebut merasakan trauma yang berkepanjangan dan hubungan guru dan murid menjadi tidak harmonis. Tidak harmonis di kemudian hari, mungkin begitu. Ya, boleh. Kurang harmonis. Kurang harmonis, betul. Begitu Bu ya. Ya, betul. Yuk, tulis. Gimana Ibu? Monggo. Dan hubungan guru dan murid kurang harmonis. Begitu ya. Oke, sip. Nah. Hapus manual dah, Pak. Ya. Kena lagi. Oke. Kurang harmonis. Sudah. Oke, lanjut kasus 3. Ini kelompok tercepat nih kalau. Masya Allah ya, yuk. Ntar lagi kita bincang-bincang. Kasus 3. Oke. Maaf ya, saya tidak ketik ini, saya copy paste ini Bu. Copy paste di sini. Ya, oke. Monggo Bu Ririn, sudah saya Bu Rin, putuskan. sampai kok ada 2 Bu Rin. Ya, ini tak matikan. Oh ya, oke. Udah, tadi laptop gangguan, terus pakai HP, terus sekarang tak coba kena, jadi sudah dihapkan. Oke, backgroundnya Bu Rin, biar kelihatan cantik. Yes. Oke, kasus 3. Monggo dibaca Bu Ririn atau Bu Deno ini kasusnya. Ya. Bu Ririn. Ya. Kasus 3 ya. Ya. Oke. Ibu Dani itu kan sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar itu malah tidur-tiduran dan tak acuh dalam pada pelajaran. Nah, Fajar itu mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan, kemudian dikerjakan di papan tulis. Namun Fajar itu tampak males-males maju ke depannya itu. Nah, sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam, kemudian memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Nah, Bu Dani menyampaikan begini, loh, saya ini menyampaikan yang mana, Pak? 3, Pak. Bu, 3, Bu. Oke, yang saya bacakan itu berarti posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar gitu ya? Oke. Nah, kalau ini jawaban saya Ibu, mohon maaf, boleh dikoreksi. Membuat orang merasa bersalah. Terlihat dari apa kata-kata Ibu Dani, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran.
Lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama Kasihan. ibu yang sudah capek-capek mengajarkan kamu? Tidakkah kasihan sama ibu? Begitu. Iya. Ini alasan. Iya. Ya betul, Monggo. merasa bersalah. Oke. Ya. Berarti Dikoreksi ini dulu. posisi kontrolnya adalah ini apa ini? Merasa bersalah ya? Membuat merasa bersalah, Bu Rin. Membuat rasa bersalah ya. Nggih. Nggih. Betul Bu Nggih, mungkin ya dengan kalimat seperti itu betul. Dengan Ya. ya didukung sama itu kalimat itu. Itu, Oke. ayo aja. Ya. Ini kasus 3 ya. Nggih, kasus 3 Ibu. Nggih. Membaca sikap wajah kira-kira sebentar, yang slide tadi itu sudah pas ya Bu Deno? Yang maksudnya sudah ya, itu berarti ini sudah soal yang berikutnya ya. Soal yang Ya. berikutnya ya. Permisi Oke. sebentar. Yang pertama sudah ini jawabannya ya, merasa bersalah ya. ya, Sudah merasa Pak, bersalah. Betul. membuat rasa bersalah. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, Membaca sikap Fajar membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kasih sayang. ini Betul. lebih Cinta, kasih cenderung cinta sayang. dan sayang. Ya. Juga bisa kebutuhan kebebasan. Gimana? Ya. Mungkin Betul. Ya. Betul. Ya. Ibu, Apa itu kok ada lope-lopenya, Pak? wah, anu itu di restitusi Bu, ada belonging, power, freedom, Oh, iya. Lengkap sama Iya. hiasannya. Ya belajar. Nah, ini tandanya kan belajar dong. Coba ngasih usul saja. Masya Allah. Pintarnya Bapak. Lanjut. Lanjut. Iya, Pak. Oke, ketiga. Pertanyaan yang ketiga ya. Nggih, baca Ibu. Bila mana Ibu Dani itu mengambil posisi pemantau. Nah, apa yang akan dilakukan atau yang dikatakan oleh Ibu Dani? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa, Nak? Lalu, benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apakah kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Nah, ini Itu kan, jawabannya Bu Yuni. Ini jawabannya Ibu. Bu Ririn. Sik Pak. Ini jawabannya Pak Badrus. Ini contoh jawaban Ini saya. Jawabannya Pak Badrus, Bu Ririn. Kalau punya Bu Ririn kira-kira gimana? Nah, gitu. mungkin perlu dirubah. Pak. Sebagai Nggih. posisi yang di sampingnya Fajar sama di belakangnya Inggris itu kasih tanda petik 2 tuh, Pak. Yang mana Ibu? Biar ada pembedanya no. Masa saya wis kadung apa namanya keenakan nanti, keasikan nanti bacanya Pak Badrus yang mengerjakan saya nanti ngomong Pak, nanti enggak ngerti Pak, nanti ditetawain. Ya, kasih tanda petik Pak. Maksudnya petik Pak, petik. Petik 2. Petik 2. Nah, ini ya. Oke, yang itu juga bahasa Inggris juga. Oke. Ya, paham saya kalau gini dah. Ya. Kalau ditambahi pertanyaan gimana Pak? Boleh, siap, monggo. Ini dah tak bikin gini. Mungkin apa pertanyaannya ini? Gimana? Atau ini diganti tidak apa-apa Ibu? Jangan, sudah bagus itu. Nah. Ditambah Ibu Ririn mungkin. Ditambah Ibu Ririn. Bukan kewajiban di kelas, Pak, tapi keyakinan di kelas. Keyakinan. Ya, sorry. Keyakinan ya. Ya. Ini ya. Fajar, tahukah kamu keyakinan di kelas gitu ya? Keyakinan. Begitu. Pak, kalau saya menambahi pertanyaan boleh enggak? Siap, boleh. 10 kali pertanyaan enggak apa-apa. Begitu ya. 1 aja dah. Oke, apa Ibu? Itu lagi Pak, di bawahnya Pak, masih ada kewajiban. Oh, mana? Oh ini.
Pak. Nggih. Itu. Ya. Mungkin dikasih gini Pak, 1. Iya, pertanyaan mungkin pertama. sebaiknya pertanyaan yang 1, kedua, 3 ndak digandeng ke belakang terus sehingga ndak rancu Pak untuk bacanya. Iya. Itu petiknya di sesudahnya 1 Pak. Siap. Masya Allah, maaf loh Pak Badro, jadi merepotkan. Ya. Sabar ya Pak. Sehat terus Kami Pak Badro. Kami berdua itu cerewet loh Pak. Sabar ya Pak. Begitulah kalau sama emak-emak. Pak, itu yang apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham, itu di-enter Pak. Oh, ini nomor 2. Iya. Kalau kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, Itu nomor 2-duanya di-enter Pak. Sorry Bu. Coba pas tulisan tuh dikecilkan ya Pak ya. Enak paling. Terus? Pak, saya nomor 3 Pak. Nomor 3 Pak. Monggo. Fajar. Nomor 3 ya Pak? Oke, monggo Ibu. Begini Pak bentuknya. Fajar. Ibu kayak gini. Fajar. Ibu memperhatikan akhir-akhir ini kamu tampaknya kurang bersemangat nak di kelas. Nah, kira-kira apa yang Dani ya? Apa yang Dani ingin kamu ceritakan? Barangkali ada yang Dani ingin ceritakan ke Ibu begitu. Kan kita wajib tahu kan terhadap kondisi siswa, kenapa dia kok seperti itu. Nah, ini bentuk pertanyaannya, Fajar, Ibu memperhatikan Fajar, koma. Oke, terus. Ya. Ibu memperhatikan kamu. Akhir-akhir ini. Memberikan kamu ya. Akhir-akhir ini. Ibu memperhatikan akhir-akhir ini. Kamu ini enggak usah Pak. Akhir-akhir ini kamu. Kamu ya gini ya. Kamu tampaknya Fajar kurang bersemangat di kelas. Fajarnya dihapus. Kurang bersemangat di kelas. Kurang bersemangat di kelas, ya. Koma nggih. Koma. Terus izin minum dulu ya Pak sebentar. Apa ada yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Sudah. Ngoten. Ya. Sudah cukup itu sepertinya. Ya. Gimana lanjut? Oke, lanjut. Nah, kalau gini paham saya. Terus sekarang apabila Anda adalah kepala sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? L-nya kena hapus, oke. Gimana Ibu? Iya Pak, itu mencari tahu. Iya. Oke, monggo dibaca. Mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar. Melakukan tindak lanjut dengan hemovisit agar ada perbaikan dari Fajar. Memfasilitasi dengan adanya bimbingan dan konseling. Ada yang mau diganti atau ditambahin? Bimbingan itu bimbingan belajar. Apa? Bukan? Bimbingan dan konseling. Maksudnya kayak BK gitu ya. Oh ya, betul. Oke. Oke. Ditambahin Bu Ririn tindak lanjutnya mengetahui tindak lanjut Anda.
melakukan tindak lanjut dengan home visit. Ada perbedaan. Sebentar ya. Ini ditambahi berkomunikasi dengan orang tua, Pak. Yang ya. mana Ibu? Ini Pak. Bawahnya dong. Oke. Ini kalau digandeng jadi satu, karena di sini belum ada satu kesatuan. Jadi kan kita rinci satu-satu. Jadi mencari tahu sampai dengan Fajar. Dipisah, Pak. Dipisah sampai dengan fajar. Ini sepertinya itu titik baru bawahnya itu melakukan tindakan. Ya. Fajar. Itu. Ya. Melakukan tindak lanjut dengan home visit agar ada perbaikan dari fajar. Terus enter 3. Yang mana Ibu? Memfasilitasi ini? Ya. Betul. Ya. Terus? Ini mungkin yang nomor 2 tuh ditambahi melakukan tindak lanjut dengan home visit. Ya home visit ini kan kunjungan ke orang tua, ke rumah Bu ya? Di situ sudah ya, kasih dengan orang tuanya, nggih. Oke. Iya. Oke. Mungkin nomor 4 mau diajak Bu Ririn? Kenapa? Mungkin nomor 4. Nomor 4 mungkin diajak healing ke Gunung Bromo atau gimana? Oh gitu, boleh. Itu Pak, sifatnya itu nanti pribadi, kan bicara dengan si Fajar. Nah, kan gini ya, itu sepertinya di si Fajar itu kan ada kondisi kayak semacam tekanan. Tertekan itu, tertekan. Iya, kayaknya itu kalau menurut saya nih butuh diajak komunikasi secara pribadi, secara apa ya, dewasa, istilahnya di posisi apa ya, manajer atau apa nih, kayak gini nih misalnya. Jadi apa Nak yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira kayak kita kan di restitusi ini kan menemukan solusi gitu ya? Betul. Ya, seperti itu ya. Sebentar, bahasanya yang pas gimana ya? Bentar ya. Intinya kan gini Pak, menanyakan secara pribadi ke Fajar itu gini, Nak, mohon maaf, apakah Ananda Fajar ada masalah pribadi, Nak? Atau mungkin ada kesulitan belajar yang akhirnya itu bisa mempengaruhi sikap kamu gitu loh. Itu diringkes gimana itu? Kalau menurut saya itu bisa dijadikan salah satu ya di bimbingan dan konseling. Di situ mungkin ditambahi Pak Badrus, ditambahi ada kayak contoh kalimat saat bimbingan dan konseling gitu, maksudnya mungkin. Iya, di keterangan bawahnya ya. Ya, keterangan bawahnya bimbingan konseling Pak. Di bimbingan konseling bukan Pak. Jadi 1 sama nomor 3, penjelasan rincinya dari contoh, penjelasan rinci contoh dari bimbingan konseling. Jadi nanti kita kasih contoh gitu Pak, dalam memfasilitasi bimbingan dan konseling itu seperti apa gitu. Mungkin dalam tanda kurung Pak, tanda kurung, contoh. Pak Badrus, ke-mute. Iya weh, monggo. Gimana Bu Rin? Contoh. Ya, ini sudah tanda dalam kurung. Mungkin dikasih tanda petik, Pak. Oke. Yuk, ngomong apa nih Bu Rin? Nah. Gimana Bu Rin tadi Bu Rin? Nah, apa tadi? Nah, apakah tulis lali Fajar? Apakah Fajar apakah Fajar memiliki kesulitan di sekolah, mungkin gitu kali ya, atau ada permasalahan di rumah gitu Pak? Apakah Fajar memiliki
memiliki kesulitan belajar. Kesulitan ya. Ya. Apakah Fajar Memiliki kesulitan belajar Ya. di rumah dan di sekolah? Gitu. Mana Pak? Kok enggak berubah Pak? Ini. Ya, Apakah berubah Fajar sudah Oh ya, belajar di rumah dan di sekolah, di nggih? sekolah, tanda tanya. di sekolah. Oke. Sehingga sehingga Ya. mungkin bisa mempengaruhi sikap kamu. Sehingga bisa mempengaruhi sikap kamu, nggih. Ya. Sudah kayaknya ya. Sudah. Oke, lanjut. Lanjut kemana ini? Lanjut kita sebentar lagi rujaan di lokakannya. Betul Pak. Pak Badrus Mbak Mangga jadi. Yang di kasus 3 ini hanya 4 soal, tak? Nggih. 4 apa 3 soal sudah, ya? Itu sudah terakhir ya tadi ya Pak Badrus ya? Nggih. Ya betul sudah Bu Yuni. Bu Yuni lagi salah kan Bu Rin? Ya. Monggo dibaca Bu. Kasus depan ini panjang sekali. Kasus depan ini panjang banget. Ya, yang dibaca yang mana Pak? Yang saya baca itu kasusnya dulu. Kasusnya dulu. Ya. Nomor 3 sudah ya. Kasus 3 sudah ya. Sudah. Oke, saya baca ya. Banyak loh ini. Nah, di kasus 4 ini itu ada Anto dan Dino. Itu kan sedang bermain di lapangan basket. Nah, ini kayaknya saya nih. Nah, tiba-tiba itu terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Maksudnya yang beradu mulut ini Anto sama Dino. Nah, Dino pun menjadi emosi. Kemudian mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar. Sampai 3 kancingnya baju Anto ini terlepas. Nah, pada saat itu guru piket itu langsung melerai mereka dan membawa mereka itu ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti posisinya adalah kepala sekolah. Itu berusaha untuk menenangkan Anto dan Dino. Nah, Dino itu sepertinya kamu saat ini tuh sedang marah sekali. Nah, mendengarkan itu Dino itu mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya ke Bu Suti. Nah, Bu Suti pun itu akhirnya melanjutkan bahwa membuat kesalahan itu hal yang manusiawi dan mempertahankan diri itu hal yang penting. Nah, namun meminta Dino itu memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Nah, karena itu Dino itu saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, Ibu Suti akhirnya melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Seperti apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Nah, Dino itu akhirnya perlahan agak mengangguk. Nah, kemudian Ibu Suti itu balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Akhirnya Anto itu menjawab, saya memerlukan kancing baju saya itu diperbaiki. Nah, ibu saya itu akan marah kalau melihat kancing baju saya itu sampai copot 3. Nah, Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas itu? Nah, Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem ya. Nah, mungkin ya Bu. Ibu Suti itu berpikir sebentar dan menanggapinya begini, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu, Nak? Nah, Dino itu tampaknya ragu-ragu dan menanggapinya itu begini, menjahit, mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu.
Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino itu berpikir sejenak. Nah, memandang ke mejanya Anto dan menanggapinya begini, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti itu menjawab, Pak Irfan, Nak. Pak Irfan itu guru tata busana, gitu. Nah, Dino itu kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto lagi, yang tanpa kancing itu. Nah, akhirnya Dino itu mengangguk. Artinya itu tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu akhirnya Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Nah, terakhir kali terlihat bahwa kedua anak laki-laki itu, Dino dan Anto, saat jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, di soal nomor 1 nih, Pak. Cerita saya sudah ya. Soal nomor 1. Posisi kontrol apa yang bisa diperhatikan oleh kepala? Ya, posisi gini, Manager. posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Nah, hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda itu berkesimpulan demikian, gitu kan? Oke. Permisi, saya mau jawab dulu, nggih. Kenapa? Apa? Lanjut. Gimana, Pak? Oke, sebentar. Kenapa kok posisinya manajer? Karena menstabilkan identitas. Dengan ucapan itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa pembuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ya. Itu penting, nggih? Ya, menstabilkan dulu. Baru setelah menstabilkan, namun meminta Dino membagikan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ngoten, Ibu? Ya, itu menstabilkan, Pak. Oke, menstabilkan identitas. Lanjut, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Apa? Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ibu Suti sebagai kepala berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Seperti kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, ucapan full ini kan menstabilkan, memvalidasi ya tindakan ya. Begitu, Bu Ririn? Betul. Monggo, Bu Ririn, pendapatnya. Pak. Monggo. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Nah, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Ini kalimat menenang. Kalau menurut saya nih ya Pak ya, apa saya yang kurang teliti ya. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Itu kayaknya nanti ada unsur ke arah apa ya, pembakar ini Pak, pembakar. Tak baca lagi ya Pak ya. Coba. Di atas ini Romawi kedua kayaknya, Bu. Paham ya? Memvalidasi tindakan ini. Artinya memvalidasi tindakan kan bukan membenarkan tindakan, Bu. Mengklarifikasi tindakan. Mengklarifikasi, betul. Tindakan yang dilakukan Dino, bahwa Dino tuh ternyata sedang marah sehingga berperilaku seperti itu. Begitu, Bu Ri? Begitu. Iya, nggih. Memvalidasi, betul. Oke, Pak. Gitu ya, Bu Rin. Apakah Bu Rin ada yang monggo. Ya. Mungkin lebih enak ditambahi, Bu Rin, enggak masalah. Bahasanya diganti atau gimana, enggak apa-apa. Monggo. Kalau ini kan memang sudah kalimat dari ininya, Pak. Oh iya, betul. Pokoknya kita menjas apa itu posisi kita kan, alasannya bahasa yang digunakan oleh kasus tadi kan, begitu Ibu? Iya, betul. Ya. Sebagai kalimat pendukungnya. Nah, alasannya. Contoh,
Menghukum, kalau memang menghukum apa bahasanya yang diucapkan? Kalau memfasilitasi apa? Kan begitu. Nggih Pak, saya sampun sudah paham menvalidasi. Jadi menvalidkan apa sudah. Lanjut. Terus selanjutnya yang soal itu soal nomor berapa itu? 1. Menanyakan keyakinan belum, Mbak? Menanyakan keyakinan. Hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kan begitu? Iya. Tidak ada kalimat menanyakan keyakinan di sana, Pak. Mau lupa saya, Bu. Saya ketik di copy paste ini. Ada pertanyaan itu dah? Nomor berapa itu? Ya, kan urutan rangkaian 3, Pak. Enggak, rangkaian penyelesaiannya kan ada 3. Yang pertama identitas, tindakan yang salah. Nah, menanyakan keyakinan yang ketiga belum ada. Maksudnya? Itu Pak, seperti pembahasan yang di kasus-kasus tadi. Ini Bu, ini loh menanyakan keyakinan. Ya ini sudah Bu, ini. Oh sampai saya bingung, gua tak ganti dah. Enggak soalnya kecil tulisannya. Nah, ini kan menanyakan keyakinan ini sudah jeng. Nah, besarin dikit dong Pak. Nah, gitu biar Pak nanti di ini ya. Apa nanti saya ngedit dah, enggak apa-apa. Ya, Bu Dedo ngedit dah. Ya, kapan presentasi nih? Besok apa hari ini? Ya, besok. Ini besok, Pak. Ya, wes. Dirubah nanti di copy paste ke PowerPoint atau ya. Ini sementara dibuat. Kalau ke Canva bisa monggo. Aduh, kalau di Canva saya soalnya pakai HP itu. Kok bisa pakai HP? Pakai laptop. Saya tidak punya laptop. Doakanlah saya ini bisa di sekolah, Ibu. Di sekolah. Ya, gampang deh. Kirim dulu deh. Ya, Pak, ini ya gampang. Ini yang penting disepakati dulu. Oke. Menanyakan keyakinan. Ini yang ketiga. Hal apa yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Menanyakan keyakinan. Ini bahasanya Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Habis tahu aja. Oke, betul Pak. Itu sudah sama percakapannya ya? Oke. Sebagai kalimat pendukung. Oke. Kencing baju saya. Oke. Ya, ya Pak. Bu, jangan ya toh Ibu, bagaimana? Pak. Salah. Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya berlahan mengangguk. Nah, mengangguk ini kan sudah Ibu ya, mengiyakan bahasanya. Iya. Oke. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Bu Dino dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing yang saya perbaiki Ibu, kan begitu? Iya. Lebih Ibu, ya. Bu, ya. Tuh. Oke, lanjut. Saya akan sangat marah melihat kancing Ibu baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu saya akan sangat marah. Oh, ya. Gitu. Ibu ya. Oke, siap. Saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai halo. Masya Allah, makasih ya Bu Tuti. Iya lagi sekolah. Semangat. Makasih Bu Tuti. Maaf Pak, ada tamu. Tidak masalah. Yang penting oleh-olehnya nanti terlempar ke sini. Dapat berkatan kelihatan nggak? Seru itu. Masya Allah, berkah malam Jumat. Lanjut. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju bertanya ke dia. Pak. Apa lupa gara-gara berkatan keliru ngetik sudah. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju.
Kancing bajunya bertanya ke Dino. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot gitu paling Pak ya. Iya. Lepas. Lepas. Ctrl Z. Nah, ini ya. Nah, kancing saya copot. Copot 3 kancing begini gitu. Ya betul. Iya, iya. Bener ya? Gitu Pak. Ya, itu di enter Pak. Cetek. Itu ya. Udah di enter maksudnya Pak. Disip. Ya gampang nanti lagi Bu. Ya dah. Iya. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah akan dia lakukan untuk mengganti kancing atau yang terlepas gitu ya. Ya, oke. Nah, ini jawaban saya. Coba bagaimana Dino? Nah, bagaimana dituduhkan dengan Anton? Bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anton dikuatkan oleh Ibu Santi? Kurang lebih seperti ini jawaban saya. Menanyakan kebutuhan masing-masing, Dino dikuatkan dengan cara, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Anto dikuatkan dengan cara, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Oke. Ya. Terus jawabannya mana? Enggak, itu cuma ini toh Bu, ditanyakan untuk ininya aja. Kalimat penguatannya aja. Kebutuhannya ya. Penguatannya saja. Ya. Sudah. Berikutnya, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju ya, sorry ya. Sorry. Tadi kesusu Bu, di rumah ini banyak gangguan ya. Kira-kira nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Oke. Oh, ini nilai-nilai kebajikan teman-teman. Satu tim basket seharusnya saling menghormati. Menghargai. Aman dan menghargai, Pak. Menghargai. Saling menghormati. Sesama teman nanti market seharusnya saling menghormati, koma ya. Ya, menghormati, koma, menghargai. Tanggung jawab, mengerti, menghormati, menghargai, tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ngotot Ibu. Tercipta suasana yang aman, nyaman dan kurang. Ya. Agar tercipta suasana. Ini urusan posisi gampang, nanti saya edit lah. Yang penting kalimatnya dulu. Gampang ya. Oke. Di dalam satu tim atau pertemanan seharusnya mencerminkan. Mana Pak yang mau tak baca ini Pak? Ini dah. Habis ya terakhir ini dah. Kira-kira gue di dalam tim seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Sebentar, Ge. Dengan menjaga saat tingkah laku. Ibu, Bu Riri, ya. Kan ini pertanyaannya kan, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nah, mungkin ada yang kalimatnya, ini kan kesepakatan dulu. Ini ada mau ditambah tidak? Nilai kebajikan keyakinan kelas sekolah apa? Yang pertama, yaitu sesama kayak teman. Itu. Pak. Nggih. Nilai yang diambil itu kan ada 3 itu kan ya, menghormati, menghargai, sama tanggung jawab kan ya. Nah, itu yang dijelaskan, menghormati itu. Ini Pak, ya betul Bu Ririn. Ya, yang dijelaskan 3 itu Pak. Ya itu. Ya ini, sementara saya jelaskan pendapat saya sendiri tadi. Contoh, dalam satu tim ataupun pertemanan seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Bisa dilakukan dengan menjaga ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Ini dari sesi menghormati. Ya. Menghargai nanti itu bisa. Ya. Dino memperbaiki kancing baju Anto mencerminkan sikap tanggung jawab. Iya, itu diletakkan di itemnya masing-masing sehingga
ketika Oke. orang lain membaca itu mudah Oh ini memahami. gini, oh ini Bu, ini ada sudah Bu, ini Bu lupa tak? Ini tidak ditebalkan ini Mana Pak? lupanya ini ya. Mana? Nanti saya Ya. bingung. Tenggang rasa ya, kok tenggang rasa. Apa ini? Tanggung Menghargai. jawab. Apa itu? Saya mencerminkan rasa menghargai. Apa ya? Ganti ya. Enggak, Itu kalau itu kata kan saya masuk menghormati dan menghargai. menghargai. Apa ini Bu? Menghormati ya? Menghormati, Enggak, menghargai. itu enggak usah itu Pak, kan sudah masuk di dua kosakata menghormati dan menghargai Pak. Oh, Ini apa gini ini? Pak. Berarti itu masuk ke menghormati dan menghargai. Terus titik 2 jawabannya itu, gitu Pak. Nah, Menghormati itu. dan menghargai. Dan menghargai dan. Ini apa Nah, ini? ini berarti dihapus. Ya, di dalam satu Oh, ini tim. tanggung jawab. Sudah betul ya? Betul. Iya. Yang mana dihapus Ibu? Yang mana? Mencerminkan rasa menghargai dan menghormati. Pak. Enggak usah dah. Pak Badrus. Atau langsung apa ya? Pak Badrus itu langsung aja. Jadi ini ya Pak. Nggih, monggo. Apa namanya? Yang itu kembali ke dihapus atas Pak. soal. Kira-kira nilai kebajikan apa? Ya, nilai kebajikannya menghormati, menghargai, tanggung Ini sudah jawab. Bu. Nah, iya. Maksudnya gini, runtutan penjelasannya, kalau gini kan orang yang membacanya itu lompat-lompat sehingga alurnya itu kurang apa ya? Orang lain itu mungkin agak sulit memahaminya karena habis dari atas diajak ke bawah, habis itu diajak ke atas lagi gitu. Betul Ibu. Permisi sebentar gini ya. Gini, pertanyaannya ya. Nilai-nilai kebajikan apa? 1, saling menghormati. Contohnya, sama teman tim basket harus saling menghormati, menghargai, tanggung jawab agar ini ada anunya nih, hitam ini putih Pak, tadi ini. Pak, kalau memang kalau kita berbicara menghormati berarti fokusnya di menghormati Pak. Mungkin sikap menghormati itu seperti apa. Nah, menghargai sama tanggung jawabnya dibahas di bawahnya. Oke. Di nomor 2 dan nomor 3. Ya, ini paham. Dihapus ya. Gini Bu, sama Pak Badrus itu gimana? Ini nanti 1 tuh dihilangkan dulu Pak Badrus. Oh, 1 dihilangkan. Ya, sebentar. Nah, itu ya. Nanti di situ tulisannya saling menghargai, terus menghormati dan tanggung jawab jawabannya. Nah, terus di bawahnya itu nanti baru dijabarkan. Contohnya dalam cerita itu seperti apa gitu. Gini ya, ini menghargai, menghormati, tanggung jawab. Saling menghargai, menghormati, tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, bentar. Dan ya tanggung jawab. Gitu, terus sama sampai hapus. Itu dihapus, enter. Hapus. Ya sudah. Mana? Loh, ini tidak hilang. Belum. Payah Nak. Tercipta suasana yang aman dan hapus nyaman. Ya, sama sampai tercipta suasana yang aman dan nyaman itu dihapus, Pak. Oke, yes. Nah, sudah. Nah, sekarang yang ini 1, menghormati dan menghargai gitu, Pak. Bawahnya gitu. itu 1. Siap. Ngoten. Nah, terus tanggung jawab itu jadinya 2. Gitu, Bu Rin? Iya, benar. Nah, jadi nanti kalau ditanyain kenapa, kan kita ngambil 3, kenapa kok 2? Karena menghormati dan menghargai jadi 1. Gitu. Nah, ini sudah alurnya sudah wis Pak. Jadi orang itu enggak bingung wis, enggak loncat kemana-mana dah. Oke, sip. Lanjut Pak. Habis sudah Bu. Habis dah. Pak ada tambahan Pak, saya baru ingat. Mana?
Ini tadi di rubriknya itu, Pak, harus disertakan sama refleksinya per kasus, Pak. Oh, ngoten. Oke. Yang mana? Data Nomor lagi berapa dari ini? atas. Jadi Ya, kasus satu dulu. Kasus satu dulu di atas. Kalau sudah selesai sampai pertanyaan, kita enter lagi, dikasih refleksi kasus satu gitu, Pak. Sebentar. Di bawah sekali ya. Ini sini ya. Nah, paling Di kasus bawah. satu kan? Paling bawah satu, betul. Itu ditambahi refleksi kasus satu gitu. Sebentar. Sini ya. Itu kalau bisa satu halaman refleksinya gitu maksudnya, Pak. Oh, gitu. Masing-masing kasus satu halaman. Masing-masing kasus satu halaman. Siap. Sebentar Ibu ya, masih diedit. Sabar, masih jauh Belanda. Pak Badrus paling sibuk. Ya jiem apa bisa Iya, kok gitu kan ini. Bu Riri nih, dikadali saya ini. Apa, Pak? Oke. Apa, Pak? Yuk, refleksi ya. Ya. Gimana, Ibu? Sebentar mikir. Refleksi. Oh, mungkin baca kasusnya lagi ya. Kasusnya lagi dibaca. Ini. Saya tembalin kasusnya. Refleksinya itu total dari kasus atau refleksi masing-masing soal, masing-masing soal dalam kasus itu. Ya, per kasus Bu Ririn. Per kasus ya. Sebentar saya lihat ceritanya lagi. Kalau saya itu beranggapan refleksinya itu masing-masing soal dalam satu kasus itu. Jangan Bu Riz, aja per kasus itu kita refleksi gitu, maksudnya keseluruhan kesimpulannya gitulah intinya. Kalau satu pertanyaan satu refleksi Bu Rin. Iya. Ya gitu enggak sih Pak Badrus? Iya benar Bu. Sibuk Oke, ngedit. mungkin refleksinya itu tadi tentang apa ya yang pertama ya? Wah, ini baca Bu. Guru matematika. Oh, guru matematika itu ya. Oh, yang pakai guru matematika. Yang pakai segitiga restitusi itu ya? Iya, benar. Ini sudah tinggal baca Ibu, ini. Nah. Untung saya kopikan. Kurang baik ya apa? Saya ada usaha mudah-mudahan. Angguan bertajuk terus mantap. Mungkin refleksinya itu ya dalam menghadapi permasalahan anak, kita sebagai guru harus harus memiliki peran sebagai manajer gitu, Pak. Refleksinya, Pak. Masuk kalau itu di posisinya kepala sekolah. Iya. Jadi itu posisinya Bu Siti, iya, Bu Suti. Ya. Gitu, Pak. Ini apa perlu direfleksi juga yang posisinya siswa? Kalau menurut saya refleksi kasus aja sudah Bu Rin. Gitu aja dah. Oh ya, Tak tulis ya, takut lupa ya. Pak Badrus masih ngedit ya? Refleksi.
Pak Badrus bisa sambil ngetik nggak? Pak Badrus hilang. Pak Badrus? Mana Pak Badrus Daya? Burin, Pak Badrus udah ada, Burin? Ya, tulis tangan aja wis, tulis Dianu dulu, nanti kalau Pak Badrus sudah nyambung kita sampaikan. Dalam menghadapi anak hendak. Oh sudah, maaf ke mute barusan Ibu. Maaf. Berperan. Di rumah Rami ada orang punya hajatan. Masya Allah. Hanya berperan sebagai manajer. Ya apa tulisnya manajer? Manajer biasa ya. Manajer. Iya. Ayo, ketik ya Pak. Saya sibuk sama tamunya ya. Sibuk hajatan. Gini Burin, refleksinya Burin. Ya, gimana? Dalam menghadapi anak, hendaknya berperan sebagai manajer. Karena karena posisi tersebut adalah posisi yang tepat untuk kita sebagai guru, posisi yang tepat untuk kita sebagai guru, sehingga anak, maksudnya sehingga anak kalau bercerita tuh mengalir gitu loh Burin, ya Pak Burin? Sehingga sifat anak, keterbukaan. sehingga membuat anak itu lebih terbuka. Ya. Lebih terbuka. Monggo saya ketik Bu. Lebih terbuka. Monggo. Ya sebentar Pak. Lebih terbuka. Lebih terbuka. Dan mencari solusi dan bersama. Ya. Oke, yuk Pak Badrus. Ya, gimana? Ya, refleksi yang kasus 1. Dalam menghadapi anak, dalam menghadapi permasalahan anak, hendaknya berperan sebagai manajer. Manajer ya. Ya, titik. Karena posisi tersebut, Bentar. Karena posisi tersebut adalah posisi yang tepat untuk kita sebagai guru. Posisi yang tepat untuk kita sebagai guru. Koma. Terus. Sehingga membuat anak lebih terbuka dan mencari solusi bersama. Sehingga membuat anak lebih terbuka dan mencari solusi bersama. Gitu Sudah. Pak? Ya. Bon. Juru ketiknya handal dong. Atau yang dan itu diganti dalam. Oh. Membuat anak lebih terbuka dalam mencari solusi bersama.
dalam menjadi solusi bersama. Dah, itu. Yuk lanjut refleksi yang kasus 2. Gitu Bu Rin, apa yang mau ditambahi Bu Rin, Pak Badrus? Ya, untuk terciptanya lingkungan sekolah yang positif. Nah, tambahi Pak. Mbak, ini nomor 1 berarti ya? Nomor 1 gitu. Belakang. Itu sudah jadi satu kesatuan sudah. Untuk Untuk gimana Bu? Untuk terciptanya. Itu ya. Untuk terciptanya lingkungan sekolah yang positif. Positif gitu. Ya. Oke. Sampun Bu. Sudah, yuk lanjut kasus 2. Ngejos, sudah no. Refleksi kasus 2. Oke, Ya, apa ada Pak? Nih. Bu Sabrina terlambat. Oh, Sabrina terlambat ya? Terlambat. Sabrina bangun terlambat, datangnya terlambat yang akhirnya sepatu Ya pakai sepatu. Oh, yang gurunya ini ya hukum. Iya, otoriter. Sebagai penghukum. Mungkin kalimat pertamanya sama mungkin ya, dalam menghadapi anak. Kalau melihat dari alur yang refleksi yang kasus 1 tadi, dia kan menggunakan manajer. Manajer. Berarti di sini adalah menggunakan penghukum menghukum tah. Ya, penghukum ya Pak. Iya, hukum. Ya, itu berarti. Langsung ketik dah Pak Badrus. Iya, siap. Ya Pak Niburin. Guru. Gimana? Guru. Atau gini, kata-katanya sama ya. Dalam menghadapi siswa atau anak yang melanggar keyakinan kelas ya. Gimana Bu Ririn? Ya. Ya, sama aja ada kalimatnya depannya. Dalam menghadapi anak yang melanggar keyakinan kelas. Ya. Dalam menghadapi anak yang melanggar keyakinan kelas. Dalam menghadapi anak yang melanggar tindakan kelas, kita sebagai guru apa? Kita sebagai guru tidak dapat dilakukan dengan cara menghukum. Atau kita tidak boleh berposisi sebagai penghukum, ya Pak? Gitu, nggih. Coba aja tulis dulu nanti kalau kurang sempurna bisa dihapus ya. Kita tidak boleh memposisikan diri sebagai penghukum ya. Sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Karena gimana, Bu Ririn? Karena berdampak pada karakter anak. Jadinya maksudnya tuh anaknya jadi takut, terus habis gitu dendam gitu tuh Pak. Okay. Trauma maksudnya ya, nggak jadi dendam tadi. Ya pada tadi ya Pak. Ini baca pada karakter anak. Pada karakter anak yang nggih. Sama Pak Misbahul disuruh kembali ke main room. Ini berarti kita masih ada PR refleksi. Masih ada PR 2. Belum Bu, jam 2.40.
Pak, lihat itu di 20.30 anunya. ini, Pak. Ini Kurang Pak. satu. Ini saya simpen ya. Ya, Simpen disimpan ini. dulu. Simpan dulu wes. Dalam menghadapi anak yang melanggar keyakinan kelas, kita sebagai guru Ini gimana? Nggak dituliskan ini di tidak grup saja. boleh. Ya, di Iya. grup aja dah, memposisikan diri sebagai Tinggal ini pemimpin. tinggal refleksi kasus 2, 3, Iya. 4 ya. Ya, Iya. Kurang ini. nanti ini dah apa namanya dikirim ke Pak Badrus ya. Oke Pak Badrus. Ya. Berarti Pak Badrus yang ngedit ya Bu Rin. Setuju kita semua ya. Oke. Yuk dah. Yuk kembali. Kembali ya Pak. Ya.